Halo, perkenalkan nama saya Nabila Zulfa dari jurusan Manajemen Angkatan 2018 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN Tim 2 Universitas Diponegoro periode 2020-2021. Universitas Diponegoro merupakan salah satu kampus di Jawa Tengah, tepatnya berada di Semarang. Universitas Diponegoro atau yang biasa disingkat dengan Undip saat ini memiliki 13 fakultas dan 2 lokasi kampus. Satu kampus utama Undip terletak di Tembalang dan satu kampus utama lainnya berada di Peleburan Semarang. Setiap tahunnya Undip memang selalu mengadakan kegiatan KKN, termasuk di tahun 2021 ini. Untuk kali ini, kegiatan KKN yang dilaksanakan berbeda dengan kegiatan KKN yang sudah dilaksanakan sebelum pandemi datang. Tetapi saya sendiri sebagai mahasiswa peserta KKN yang telah menyelesaikan kegiatan KKN-nya tahun ini, tetap bisa merasa senang berkegiatan dengan masyarakat, berbagi ilmu, berdiskusi, dan membangun relasi baru walaupun sebagian besar kegiatannya dilakukan secara online. Dan kali ini, saya akan menceritakan kegiatan KKN yang sudah dilaksanakan kurang lebih selama 45 hari. Tapi sebelumnya, apakah semua sudah tahu apa itu kegiatan KKN? Ya, KKN adalah kuliah kerja nyata, sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Biasanya berlangsung antara 1-2 bulan dan bertempat di daerah tingkat desa. Namun, bagaimana KKN yang diarahkan oleh Undip pada saat pandemi ini ya? Sayang sekali pandemi COVID-19 masih belum usai ya di tahun 2021 ini. Sehingga pelaksanaan kegiatan KKN berbeda dengan pelaksanaan KKN biasanya. KKN Undip di tahun ini dinamakan KKN Pulang Kampung, yaitu pelaksanaan kegiatan KKN-nya dilakukan di wilayah masing-masing. Undip mengangkat tema KKN di tahun ini adalah pemberdayaan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dengan tema tersebut, mahasiswa diwajibkan untuk membuat program kerja mandiri sebanyak 2 program, yang terdiri dari satu program bertemakan COVID-19 dan satu program bertemakan SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Agenda pelaksanaan KKN ini dilakukan selama 45 hari yang dimulai dari tanggal 30 Juni sampai 12 Agustus 2021. Karena ini merupakan KKN Pulang Kampung, maka saya sendiri melaksanakan kegiatan KKN kali ini di wilayah tempat tinggal saya, yaitu Kota Cilegon, Provinsi Banten. Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten yang berada di ujung barat Laut Pulau Jawa di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri. Sebutan lain bagi kota Cilegon adalah Kota Baja, mengingat kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara. Kota Cilegon terdiri dari 8 kecamatan dan 43 kelurahan. 8 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilegon, Kecamatan Citangkil, Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Grogol, Kecamatan Jombang, Kecamatan Pulau Merak, dan Kecamatan Purwakarta. Sementara untuk kegiatan KKN kali ini, saya mengambil dan melaksanakan kegiatannya di Kecamatan Cilegon, tepatnya di Kelurahan Ciwaduk. Cerita sedikit tentang lokasi KKN kali ini, yaitu Kelurahan Ciwaduk. Kelurahan Ciwaduk merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Kelurahan Ciwaduk termasuk kelurahan terbesar kedua setelah Kelurahan Bagendung di wilayah Kecamatan Cilegon. Wilayah Kelurahan Ciwaduk memiliki batas wilayah dengan kelurahan lainnya, yaitu terletak di antara Kelurahan Jombang Wetan sebelah utara, Kelurahan Bendungan di sebelah selatan, Kelurahan Taman Baru di sebelah barat, dan Kelurahan Ketilang di sebelah timur. Kelurahan Ciwaduk yang dipimpin oleh Bapak Dedi Suryadinata sebagai kepala kelurahan ini memiliki luas wilayah sebesar 79,5 hektar yang dihuni oleh sekitar lebih dari 10.000 jiwa dan memiliki 9 rukun warga. Sebesar 20 hektar dari Kelurahan Ciwaduk merupakan kawasan perkantoran. Potensi Kelurahan Ciwaduk salah satunya dapat dilihat dari sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya, yaitu pedagang ataupun wira swasta, sehingga tak heran jika banyak toko di wilayah ini. Terdapat pula 3 unit koperasi simpan pinjam yang disediakan pemerintah. Potensi lainnya ada pada bidang perikanan dan peternakan, yaitu Kelurahan Ciwaduk memiliki sarana produksi budidaya ikan tawar yang menurut data bahwa dapat menampung sekitar 2 ton per tahun.
Sementara dari bidang peternakan, Kelurahan Ciwaduk memiliki beberapa warga yang menjadi peternak ayam kampung, angsa, juga burung walet, yang hasilnya dapat diperjualbelikan. Ketersediaan air bersih pun juga terdata bahwa sudah cukup baik. Untuk prasarana komunikasi dan informasi, Kelurahan Ciwaduk memiliki 11 kantor pos. Sebelum terjun langsung ke masyarakat, kita melaksanakan upacara secara online yang ditayangkan pada live YouTube akun P2 KKN Undip dan diikuti oleh seluruh mahasiswa peserta KKN Tim 2 Universitas Diponegoro periode 2020-2021. Dan sekarang saatnya menceritakan kegiatan yang saya lakukan selama KKN ini berlangsung. Agenda pertama dalam memulai kegiatan adalah perizinan, karena hal ini tentu harus diketahui pihak daerah atas rencana pelaksanaan kegiatan KKN yang akan kita lakukan. Dalam hal ini, saya dan teman-teman satu wilayah berkunjung ke kantor Kesbangpol Kota Cilegon dan tentu ke kantor Kelurahan Ciwaduk untuk mengurus perizinan dan perkenalan mahasiswa yang akan melaksanakan KKN di Kelurahan Ciwaduk. Setelah perizinan selesai dan disetujui, maka kegiatan KKN sudah bisa dilaksanakan. Merujuk pada tema KKN tahun ini yang sudah ditentukan, maka program pertama saya adalah melakukan sosialisasi terkait pentingnya penggunaan masker saat pandemi COVID-19 dan pelatihan pembuatan masker kain. Adanya program ini bertujuan untuk menjadi pengingat kembali pentingnya penggunaan masker, terlebih jika kita sedang berkegiatan di luar rumah. Keputusan dalam mengambil program ini adalah berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan mendapat beberapa informasi. Saya masih melihat terdapat beberapa oknum masyarakat yang tingkat kesadaran akan penggunaan maskernya rendah. Saya juga masih menemukan beberapa orang yang menurunkan maskernya saat berinteraksi dengan orang lain, ataupun tidak menggunakan masker saat bepergian. Bahkan menurut pengamatan salah satu masyarakat, masih ada orang-orang yang menolak untuk konsisten memenuhi protokol kesehatan, terutama pada penggunaan masker di saat pandemi ini. Menurut WHO atau World Health Organization, sebuah organisasi kesehatan dunia dan Kementerian Kesehatan RI mengimbau bahwa terdapat 3 jenis masker yang baik digunakan saat pandemi ini. 3 jenis masker yang direkomendasikan itu diantaranya adalah masker N95, masker bedah, dan masker kain. Kita, sebagai masyarakat umum, dapat menggunakan masker kain untuk kegiatan di luar rumah, karena pada dasarnya masker N95 dan masker bedah termasuk masker medis yang digunakan untuk mereka para dokter dan tenaga medis. Dilansir dari website pedulikofid19.kemenparekraf.go.id, menurut data dari www.cambridge.org/core bahwa nilai keefektivitasan bahan rumah tangga terhadap partikel 1 mikron adalah 69% untuk bahan kaos katun dan 62% untuk bahan sarung bantal. Dengan begitu, masker kain sendiri sudah cukup efektif untuk menahan partikel masuk. Sehingga dengan adanya kegiatan pelatihan pembuatan masker kain yang dilakukan dengan membagikan video tutorial pembuatan masker, dapat menjadi motivasi masyarakat untuk terus menggunakan maskernya, serta dapat dijadikan ide kegiatan yang produktif selama di rumah dengan memanfaatkan kain katun atau sarung bantal yang ada. Dan jika masker yang dibuat mempunyai kualitas yang bagus, ini juga bisa menjadi ide produksi dan berjualan. Sosialisasi kegiatan pertama ini dilakukan secara offline dan online. Sosialisasi offline dilakukan dengan mendatangi beberapa posko PPKM di Kelurahan Ciwaduk, menjelaskan sedikit materi, dan membagikan leaflet kepada penjaga posko. Kegiatan ini dibatasi, sehingga saat sosialisasi hanya bertemu langsung dengan kurang lebih 5 orang penjaga di setiap poskonya. Sementara untuk kegiatan online, sosialisasi dilaksanakan dengan mengadakan webinar dengan fokus peserta ibu rumah tangga dari RW 9 Kelurahan Ciwaduk. Agendanya di awal memberikan sedikit materi, lalu membagikan link video tutorial pembuatan masker kain yang bisa ditonton kapanpun. Untuk program kedua, ini terkait dengan tema pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Saya melaksanakan sebuah sosialisasi terkait penerapan pemasaran digital sebagai upaya peningkatan penjualan pada UMKM. Kegiatan kedua ini saya ambil berdasarkan hasil diskusi dengan koordinator UMKM Kelurahan Ciwaduk dan beberapa arahan dari pihak Kelurahan Ciwaduk, dan mendapat garis besar bahwa salah satu permasalahan yang sedang dialami para pelaku usaha adalah keterbatasan kegiatan penjualan karena adanya pandemi yang mengakibatkan menurunnya penjualan dan pendapatan.
beberapa pelaku usaha masih belum paham terkait kegiatan pemasaran yang bisa lebih efektif dilakukan saat pandemi ini, yaitu dengan pemanfaatan pemasaran digital. Menurut pendataan di tahun 2020, terdapat sekitar 350 lebih pelaku usaha atau UMKM di Kelurahan Ciwaduk. Ini berarti menandakan bahwa antusiasme masyarakat dalam hal berdagang cukup tinggi. Dan ini memanfaatkan pemasaran digital untuk mengembangkan usaha lebih jauh lagi di masa pandemi ini. Berdasarkan survei data dari We Are Social, ternyata sekitar 98,2% masyarakat Indonesia mengakses internet melalui smartphone-nya. Dan ini membuktikan bahwa penggunaan internet masyarakat Indonesia tinggi. Dengan begitu, pemanfaatan pemasaran digital dapat dijadikan strategi pemasaran yang potensial untuk para pelaku usaha, apalagi saat pandemi ini yang memiliki batas waktu untuk bertemu secara langsung ya. Dalam kegiatan kedua ini, pelaksanaannya dilakukan secara online dengan mengadakan webinar terkait penerapan pemasaran digital sebagai upaya meningkatkan penjualan UMKM bersama dengan para pelaku usaha atau UMKM warga RW 9 Kelurahan Ciwaduk. Agenda webinar kali ini hampir sama dengan webinar sebelumnya, yaitu menjelaskan materi terkait penerapan digital marketing atau pemasaran digital. Setelah webinar selesai, saya membagikan e-booklet untuk para peserta UMKM atau pelaku usaha yang telah mengikuti webinar ataupun di luar peserta, dengan materi tips mengoptimalkan platform digital dalam upaya meningkatkan penjualan UMKM. Dengan adanya sosialisasi ini tentu bertujuan untuk membuka dan menambah wawasan baru terkait implementasi digital marketing atau pemasaran digital yang sangat potensial untuk diperdalam dan diterapkan. Terlebih dalam situasi pandemik seperti ini, yang kegiatan promosinya mau tidak mau harus jalankan melalui online. Karena dengan penerapan pemasaran digital, ini akan membawa pengaruh terhadap tingkat kesadaran sebuah merek atau brand yang akan otomatis membuat jangkauan pasar lebih luas. Dengan mengoptimalkan kegiatan pemasaran digital dapat mempengaruhi pada peningkatan jumlah pelanggan baru dan pelanggan setia, sehingga ini dapat memberi dampak pada tingkat penjualan dan pendapatan suatu usaha atau UMKM. Oke, jadi masker memang sekarang itu kan menjadi suatu kewajiban ya, bukan suatu mode. Kalau dulu gitu. Nah, sekarang kesadaran untuk memakai masker itu sudah setiap rumah. Kalau memang itu ada pembagian masker, satu ada dari sisi ekonomi juga terbantu kan. Kedua dari sisi semangat untuk prokes itu sendiri untuk memakai masker, karena kita diberikan dan juga himbauan mudah-mudahan lebih disiplin lagi untuk memakai masker. Digital marketing itu bagi pelaku usaha kayak gitu. Kedepannya kan sekarang zaman e-commerce ya, jadi sebenarnya e-commerce kan isunya sebenarnya dari tahun 2000 sudah e-commerce, cuman sepertinya di masa pandemi ini memerlukan, mungkin sebagian orang merasa ini sebagai bukan peluang ya, tetapi bagi orang yang bisa memanfaatkan sekarang mungkin peluang yang bagus untuk bisa melakukan penjualan melalui market online. Kedepannya sih boleh tuh diedukasi masyarakat bagaimana cara mendaftar, contoh di Tokopedia, di Bukalapak atau di Shopee, terus gimana bisa mereka pemasarannya seperti apa tentang barang-barang yang mereka jual, terus tata cara pembuatan yang eye catching tuh, bahan-bahannya seperti ini, terus pemasarannya seperti apa lewat medsos seperti itu. Kalau kita bicara antusiasme warga, pertama kalau kita bicara sosialisasi dulu ya tentang COVID segala macam, artinya mereka merasa mendapat stimulan ya, agar bisa merefresh kembali, mengingat kembali, oh iya ternyata prokes memang harus kita jalankan. Yang terbaru yang banyak antusias ya tentang UMKM itu, karena memang itu ada satu kendala yang mudah-mudahan itu bisa terjembatani sehingga bisa meningkatkan ke hal yang lebih jauh.